Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sahabat yang setia RPKM dan pendengar YouTube yang diberkati Tuhan. Dan secara khusus para mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Kata Roh Indonesia Bekasi yang mengikuti mata kuliah doktrin malaikat dan setan, atau istilah lain angelologi dan satanologi. Kemarin kita melanjutkan pembelajaran tentang malaikat. Masih ingat dalam pembahasan yaitu dua, pertama adalah malaikat yang baik, yang kedua adalah malaikat yang jahat atau jahat. Oke, nah di sesi ini kita belajar tentang malaikat yang baik, terutama berhubungan dengan pengertian malaikat atau terminologi. Ya, kita perhatikan bersama-sama bahwa istilah Ibrani yang utama untuk makhluk malaikat ini adalah disebut dengan malak, ya malak. Kemudian dalam istilah Yunaninya disebut dengan angelos. Apa? Angelos. Ibrani malak, ya Yunaninya angelos. Dua-duanya mengandung pengertian dasar yaitu apa? Utusan. Jadi baik malak, angelos pengertian dasarnya adalah utusan. Nah, kedua istilah ini dipakai untuk menunjuk kepada utusan yang berupa manusia dan juga malaikat. Jadi kata utusan itu bukan saja kepada malaikat, tetapi juga kepada manusia. Nah, jika dipakai untuk malaikat, maka yang ditonjolkan adalah peranan peran para malaikat sebagai pembawa berita. Contohnya, pemakaian istilah ini untuk manusia adalah utusan kepada Isabel oleh Elia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat kedua. Kemudian juga utusan kepada murid-murid Yohanes Pembaptis dalam Lukas 7 ayat 24. Dan Yesus dalam Lukas 9. Pengutusan Yesus dalam Lukas 9 ayat 22. Beberapa ahli berpendapat bahwa dalam Perjanjian Lama kata malaikat itu dalam bentuk tunggal. Ya, pada umumnya begitu ya, menunjuk pada utusan ilahi, yaitu malaikat. Nah, dalam bentuk jamak menunjuk pada utusan manusia. Namun perkecualiannya cukup banyak dan penting sehingga bisa membawa pandangan ini jadi tidak berarti. Nah, kita perhatikan ungkapan Ibrani yang lain yang dianggap menunjuk kepada malaikat adalah sering kita temukan dalam Alkitab disebut dengan anak-anak Allah. Di Ayub 1 ayat 6 dan juga dilanjutkan di ayat 21. Dan juga disebut sebagai apa? Penghuni surgawi, yaitu penghuni surgawi. Di Mazmur 29 ayat 1 dan juga ada di Mazmur 89 ayat 7. Jadi patut dipertanyakan apakah istilah Elohim sendiri dapat berarti malaikat? Nah, sekalipun Septuaginta menerjemahkannya demikian dalam beberapa kejadian, yang menerjemahkannya kita perhatikan, yang paling menonjol adalah Mazmur 8 ayat 5. Ya, Mazmur 8 ayat 5. Istilah-istilah lain untuk malaikat adalah orang-orang kudus. Jadi ada istilah yang lain. Orang-orang kudus ada di Mazmur 89 ayat 6 dan 8. Dan juga disebut sebagai penjaga dalam di Daniel 4 ayat 13, ayat 17, 23. Secara kolektif, para malaikat disebut sebagai juga kalangan. Silakan dibaca di Mazmur 89 ayat 8. Ada juga istilah lain jemaah. Ya, jemaah Mazmur 89 ayat 6 dan juga disebut sebagai bala tentara
yaitu bala tentara. Sebagaimana dalam ungkapan yang sangat umum, yaitu bala tentara surga. Jadi malaikat, ya istilah malaikat itu disebut sebagai bala tentara surga. Ya. Nah, seringkali pada saat istilah angelos dipakai dalam perjanjian baru, terdapat suatu istilah tambahan yang menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah malaikat. Misalnya, malaikat-malaikat di surga. Matius 24 ayat 36 ya. Mengatakan demikian. Ungkapan-ungkapan lain dalam perjanjian baru yang dianggap menunjuk kepada malaikat adalah ada juga sebutan apa? Bala tentara surga. Bala tentara surga. Ya, di Lukas 2:13 ini pada saat kelahiran Tuhan Yesus ya, para malaikat datang menyembah. Kemudian roh-roh yang melayani di Ibrani 1:14 disebut sebagai roh-roh yang melayani. Itu istilah lain. Jadi di dalam berbagai kombinasi ada juga disebut sebagai pemerintah, bisa juga penguasa atau disebut singgasana, kerajaan dan kekuasaan. Ini cukup banyak ya mengatakan itu di ayat Alkitab, misalnya Kolose 1:16, juga Roma 8:38, 1 Korintus 15 ayat 24, Efesus 6 ayat 12, Kolose 2:15. Jadi istilah penghulu malaikat muncul dalam dua ayat, yaitu 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan juga di Yudas 9. Dalam Yudas 9, Mikael disebut sebagai penghulu malaikat. Nah, inilah pengertian malaikat atau etimologi malaikat. Ini sebagai pengantar untuk kita masuki pembahasan tentang malaikat yang baik. Kita akan lanjutkan dengan pokok pembahasan yang lain, yaitu asal-usul sifat malaikat dan juga jabatan ataupun kedudukan malaikat. Ya, kedudukan malaikat. Silakan ikuti terus supaya kita lengkap ya mengikuti pembahasan tentang malaikat ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.